Suatu malam di bulan Maret, entah tanggal berapa, aku lupa. Yang jelas saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu aku dan temanku Agus pulang kemalaman karena terlalu asik memancing di suatu daerah di kota Sumedang. Kami pun pulang memakai kendaraan bermotor dan keadaan saat itu sedang hujan deras. Gus, hujan euy, kumaha? Dik balik atau neangan tempat pemonokan? Balik lah, capek euy. Bahaya da hujan ngecai ieu. Mana juga mewah atuh sieun ku cai. Goblok sia. Heueuh atuh hayulah. Aku pun dan Agus memutuskan untuk pulang saja. Selain karena lelah, besok kami harus kembali bekerja. Dalam perjalanan biasa saja, tidak ada yang aneh ataupun sesuatu yang mengalihkan perhatian kami. Namun, ketika kami mulai memasuki jalan Cadas Pangeran, perasaanku tiba-tiba saja mulai tidak nyaman. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, jika melewati jalan tersebut harus melemparkan rokok yang sudah dinyalakan. Apesnya malam itu kami kehabisan rokok. Dalam hati aku berkata, Moal aya naon lah. Da mitos eta mah. namun belum sempat aku menyelesaikan perkataanku. Di depan sana aku seperti melihat sesuatu namun tidak terlihat jelas. Dalam hati aku sedikit ketakutan, namun kutepis jauh-jauh. Tapi setelah aku perhatikan baik-baik, benar saja ketika kami sedang berada di tengah perjalanan di Cadas Pangeran, kami atau tepatnya aku melihat sesosok perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan, seolah-olah ingin menyetop kendaraan yang lewat. Awalnya aku ingin berhenti untuk sekedar bertanya, karena aku khawatir dan teringat adik perempuanku yang juga sering pulang kerja malam. Karena hujan yang cukup deras, sepeda motor yang kami tumpangi berjalan lambat karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu aku bertanya kepada Agus, Gus, tinggal diharap aya kukupayan. Kumaha deukereun? Agus menjawab, Tong selain jelema. Maneh mah sok sompral. Dia si kakang jurnalis wae. ledekku, padahal aku pun sedikit takut. Sienan maneh maki. Sok ajak atuh, lumayan hujan kieu mah. Canda Agus kepadaku. Maneh mah anu kitu wae goblok. Namun setelah percakapanku dengan Agus,
Kendaraan kami sudah hampir mendekati perempuan itu. Namun saat aku akan menepi, kurungkan niatku. Ternyata setelah kulihat dari dekat, perempuan itu tak punya kaki alias melayang. Sepeda motor yang tadinya ingin aku hentikan, aku gas sebisaku karena tidak ingin melihat perempuan itu. Agus pun menepuk pundakku sambil bertanya. Nah, ngebut terjadi eureun, bro. Aku pun menjawab, Anjir, teningali kitu maneh awewe tadi eusukuan. Ah, maknya. Ah, eta mah maneh we borangan. Pan hujan, jadi kita tingali jelas beureun, bro. Beneran aya maneh. Pek we tingali ka tukangku maneh. Agus pun melihat ke belakang. Anjay, geus eueuh, bro. Buah-buah kunti. Tumar disebutkan oge atuh koplok. Dalam hati aku berkata, sial, untung weh disidik-sidik heula, mun teu meureun urang ngobrol jeung Kunti. Umpatku dalam hati. Rasa was-was menghampiriku, ingin segera sampai rumah. Namun setelah jalan Cadas Pangeran kulewati, tiba-tiba saja motor yang kami tumpangi menjadi lebih lambat dan berat. Aku bertanya kepada Agus. Gus, nah motor teh asa jadi laun kieu, kempes kitu bana. Puguhan. Nah, mana ngajalankan motor jadi ngalaunan sugan teh dihaja. Cik isi heula urang tingali. Lamun bocor bahaya euy. Tambah ban nu muka daerah ieu mah. Saat kutepikan kendaraanku, entah kenapa aku ingin melihat kaca spionku. Saat kulihat kaca spion, aku melihat di belakang Agus ada perempuan yang tadi kami lihat. Seketika aku langsung berteriak. Astagfirullah, Gus ditugayan maneh. Aya naon da maneh sok ngareureuwas we urang. Agus menengok ke belakang dan langsung memelukku dengan erat seraya berkata, Gusti, buru ai maneh ngebut anjing. Melihat kami kaget dan ketakutan, perempuan itu tiba-tiba saja terbang dan tertawa, seolah-olah menertawakan kami yang sedang ketakutan. Kami pun berdoa dengan semua doa yang kami bisa. Tiba-tiba saja kendaraan kami menjadi ringan kembali. Aku pun menjalankan motor sambil sedikit ugal-ugalan karena ingin cepat sampai. Beruntungnya kami tiba di rumah dengan selamat. Aku pun bergegas membersihkan diri dan beristirahat. Karena saking lelahnya, aku langsung tertidur. Tiba-tiba saja dalam mimpiku, aku didatangi seorang perempuan yang tidak aku kenal. Dia terlihat cantik dan sedikit lebih tua dariku. Ketika aku bertanya, "Anjeun saha?" Tiba-tiba saja perempuan cantik itu berubah menjadi sesosok perempuan yang aku lihat tadi. Wajahnya rusak dengan rambut acak-acakan seperti orang gila, memakai pakaian yang kotor bercampur tanah. Kemudian perempuan tersebut tertawa sangat menakutkan dan tiba-tiba saja berkata, Nah, maneh kabur. Lainna urang rek dibawa. Engko tadi hayang ningali urang.
dan aku pun tidak bisa berkata apa-apa saking takutnya. Ternyata perempuan tadi yang aku lihat itu ikut pulang bersamaku. Entah apa yang terjadi ketika aku bangun dari tidurku. Banyak orang berada di kamarku. Ayah, ibu, adik, dan bahkan guru mengajiku pun ada di sana. Ternyata ketika aku tertidur dan bermimpi, tiba-tiba saja aku menangis, marah, dan tertawa keras sampai membangunkan keluargaku. Ibu dan ayah yang khawatir pun mencoba membangunkanku, namun aku tetap seperti itu. Sampai akhirnya ayah memanggil Pak Ustadz. Setelah aku tersadar, Pak Ustadz bertanya kepadaku, Kamari peuting geus di mana? Mancing tad di Sumedang jeung Agus. Di jalan ningali naon? Balik mancing membawa awe sagala. Leuheung jelema, ieu mah da kunti di bawah sagala. Nyata kemari pas di jalan Cadas Pangeran ningali awewe gugupayan jiga nu milarian tumpangan. Iku iki teh diliwat we. Da pas disidik-sidik teh nah teu aya sampeanan. Sarumpra meureunnya maraneh mah saacana. Agus tad nu sompral mah iki mah henteu. Atuh matakan, ai balik ti mana teh tong sok sarompral. Jadi we milu balik. Ieu leuheung milu balik, lamun ngajak ngajeleng ka eta jurang rek kumaha sok. Matak ari liwat ka jalan ka mana wae, boh dinu sepi atawa rame, babacaan lain ka mana daek, minta ka Gusti Allah ting disalametkeun tina sagala rupana. Mohon tad artos janten ayeuna iki kedah kumaha atuh tad. Minta diantarkeun balik cenaki. Jadi wayahna we iki kudu ka Cadas Pangeran deui. Aduh, sieun atuh tad. Tong sieun. Yakin da urang mah boga Allah. Atuh di jalanna bari babacaan sabisa-bisa tong loba ngahuleng. Heug atuhkeun ke kadituna dibaturan ku kami nya. Alhamdulillah atuh nuhun pisan tad sate acana tos kersa ngarencangan iki. pada pagi harinya, aku dan Pak Ustadz kembali ke jalan Cadas Pangeran untuk mengantarkan perempuan itu. Setelah kejadian itu, aku semakin berhati-hati dalam perjalanan, entah itu sikapku atau bicaraku. Pesanku, jika ada yang meminta tolong atau menemukan hal serupa denganku, cobalah untuk berhenti dan bertanya, siapa tahu mereka memberi uang.